Selamat pagi God Lovers. Pagi hari ini, mari kita puji Dia dan sembah Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, God's lovers sekalian. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Randy Chandra Dinata di dalam program Words from Heaven. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema berseri yang akan saya bahas selama 6 episode ke depan. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas satu tema besar, di mana tema besar ini saya beri judul Menderita bagi Kristus. Tentunya ini bukan tema yang mudah untuk dibagikan, juga mungkin kurang nyaman untuk didengar, tapi saya percaya ini sangat berguna saudara bagi pertumbuhan iman kita sebagai seorang percaya. Dan pada bagian kali ini, di bagian yang pertama saya mau angkat subtema yang saya beri judul Menderita bagi Kristus itu sebuah keniscayaan, bukan pilihan. Sebuah keniscayaan dan bukan pilihan saudara. Nah, pertama-tama hal yang perlu kita renungkan adalah sebenarnya seperti apa sih gambaran kehidupan Kristen yang terbersit di benak kita ketika kita menyebut diri sebagai seorang pengikut Yesus. Gambaran seperti apa saudara? Apakah kita berpikir bahwa menjadi seorang pengikut Yesus itu artinya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, masalah-masalah itu menyingkir, kita akan jalan lurus seperti jalan tol tanpa hambatan gitu. Lalu kita akan diberkati secara finansial, menjadi seorang yang hidup kaya secara berkelimpahan. Nah, tentunya saya tidak anti dengan kemakmuran, saya tidak menentang orang Kristen itu diberkati dan menjadi kaya. Tapi saudara, saya perlu ingatkan bahwa realita itu tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Tidak selalu apa yang ideal itu terjadi dalam kehidupan. Maka dari itu kita perlu untuk mempersenjatai diri kita, memperlengkapi diri kita, mengantisipasi segala hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita dengan pola pikir yang benar tentang apa itu menjadi seorang Kristen. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 12 dikatakan demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, setiap orang yang beribadah di dalam Kristus Yesus akan, saudara, perhatikan, bukan mungkin, bukan mudah-mudahan, tapi akan. Ini artinya sebuah kepastian, saudara, keniscayaan cepat atau lambat kita akan menderita. Bukan sebuah opsi atau pilihan, oh saya mau jadi Kristen yang aman-aman aja deh. Saya nggak mau bagian yang menderita. Nggak bisa saudara. Ini adalah kepastian. Tentunya penderitaan nggak perlu dicari-cari. Nanti akan datang dengan sendiri. Nah tapi ketika penderitaan itu datang, jangan dihindari saudara. Kita perlu hadapi. Kita perlu untuk bergumul dan akhirnya overcome penderitaan itu saudara. Nah mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita menderita selama di dunia ini? Nah Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 18 sampai 19 saudara. Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah saudara, waktu kita dipilih, ditebus, dikuduskan daripada dunia, lalu Tuhan memberikan kita nilai-nilai kerajaan Allah, pengajaran-pengajaran kerajaan Allah. Tentunya itu bertolak belakang dari nilai-nilai atau pemahaman yang dipercaya oleh kerajaan dunia ini. Sehingga akhirnya kita mungkin dianggap orang yang sok suci, sok benar. Karena iman kita kepada Yesus, kita ditolak, kita dikucilkan, bahkan kita harus dianiaya, kita menderita oleh karena iman kepada Yesus. Dan itu sesuatu yang niscaya akan kita alami. Saudara nggak perlu kaget, saudara nggak perlu heran, tapi justru saudara memperlengkapi diri, mempersenjatai pikiran kita untuk siap dengan segala keadaan.
Karena kita percaya ketika kita diizinkan Tuhan menderita, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Pasti ada berkat-berkat Tuhan di balik itu semua. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi saudara di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas hari ini kita mau sepakat bahwa jadi pengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Ada salib yang harus kita pikul. Menderita bagi Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan yang mungkin bagi daging kami tidak nyaman, tidak mengenakan bagi telinga kami. Tapi kami percaya itu berguna bagi pertumbuhan iman kami. Itu berguna bagi kedewasaan kerohanian kami. Oleh karena itu, bekerjalah Roh Kudus di hati setiap kami, sehingga setiap firman yang telah ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tertanam, bertumbuh, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, God's lovers sekalian, apabila saudara diberkati lewat renungan kali ini, share link YouTube yang ada kepada saudara, kepada kerabat, dan teman-teman semua. Biar mereka juga boleh mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Sampai ketemu di WFH selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.